warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanuh, alwadihi burhanuh, المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الوجود صاحب المقام المحمود، سفيرنا يوم السهود، مولانا محمد الفاتح لما أغلق والختم بما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا أليم، آمين. يا فتاه يا أليم، يا فتاه يا أليم، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاه يا أليم، يا فتاه يا أليم، يا فتاه يا أليم بالقرآن العظيم والنبي الرؤوف الرحيم. Yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita banggakan, kita dengarkan nasihat serta petuahnya segenap para guru kita, sesepuh kita, orang-orang tua kita semuanya, bil khusus daripada sesepuh-sesepuh kita yang hadir. Alhamdulillah hadir bersama kita Ketua DKM Masjid yang kita cintai, Darul Hidayah, yaitu Bapak Poniman Al-Ajib. Begitu juga sesepuh-sesepuh kita, Pak Santa, dan yang lainnya, ibu-ibu kita semua, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalan. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiyah wa la kulli niyatin salihah. Wa kama nawasalat nasal siril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan saja pembahasan kita pada kitab Al-Mawaid fi Al-Hadis Al-Qudsiyah, yaitu tentang hadis-hadis qudsi firman Allah yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala yaqulu Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Tadi kita nih semua. Hai manusia, hai anak cucu Nabi Adam, anta, engkau kata Allah, bima ta'lamu
la ta'malu. Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, kata Allah, anta engkau ini bima ta'lamu, dengan apa yang kau sudah tahu, kau sudah ngerti, sudah disampaikan kepadamu, la ta'malu, kau ini enggak mau ngerjain, kau ini enggak mau mengamalkan. Itu sering terjadi sama kita ya. Kita udah tahu ilmunya, udah dengar dari pengajian, udah tahu hukumnya, tapi kita nggak mau ngamalin. Allah tegur kita, kata Allah tadi, hei manusia, hei anak cucu Nabi Adam, ada satu kebiasaan engkau yang gak baik, kata. Kau ini kalau dikasih tahu, gak mau ngamalin. Kau sudah tahu, gak mau ngamalin. Itu kerasa buat diri kita. Banyak sekali yang kita udah tahu hukumnya, sudah tahu daripada fadilahnya, mungkin daripada sesuatu hal, tahu keutamaan amalan ini, amalan itu, perbuatan ini, perbuatan itu, kebaikan ini, kebaikan itu, tapi kita gak mau ngamalin. Misalnya lagi dengar di khutbah Jumat, yang pengajian sudah khutbah Jumat ya, sampaikan kebaikan, yang waktunya bagus. Begitu dengar khutbah, masya Allah. Begitu keluar pintu lain sudah masa bodoh. Sering dibikin candaan katanya, khotib nyampein, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, kadang ini yang diamalin, tapi diamalinnya salah ya. Begitu keluar masjid sandalnya jelek. Oh, tadi katanya khotib, katanya khutbah tadi, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Akhirnya sandalnya ditukar. Yang jelek dia tinggalin, sandalnya udah gesjoret ya, udah tinggalin. Yang bagus diambil, padahal bukan punya dia. Nah, ini kan saya ngamalin sudah gitu. Yang baik diambil, yang jelek ditinggalin, tapi bukan begitu ya. Sekali ngamalin keliru lagi. Diamalkan. Kita ini kalau nggak ngamalin apa kata Allah? Fakaifa, lalu bagaimana kata Allah, yatlubul ilma ma lam ya'lam ma lam ta'lam. Lalu gimana engkau mau meminta tambahan ilmu lagi daripada apa yang kau gak tahu? Yang ini aja kata Allah aku kasih engkau, sudah disampaikan sama engkau, kau nak mengamalin, gimana mau nambah? Gitu. Jadi kalau sekarang ibadah kita belum nambah-nambah mungkin, atau semangat daripada kita belum nambah dalam beribadah, bisa jadi karena apa yang sudah kita tahu gak kita amali. Contoh, saya sering sampaikan, dosa yang berat sudah. Kalau ketemu orang itu jaga senyumnya, sama tetangga yang baik. Pertanyaannya masih ada nggak yang terus-terusan sama tetangga nggak baik? Mungkin ada. Dan dijaga senyum, nggak dijaga perbuatan kita. Lalu gimana? Allah mau menambah ilmu yang banyak. Mungkin sebagian kita mengeluh akan rezeki, urusan duit susah terus. Kemarin pertemuan kemarin dan sampaikan, kata Allah apa kemarin? Siapa orang yang meninggalkan ghibah, meninggalkan ngomongin orang lain,
maka dia akan merasakan kasih sayangku, kata Allah. Pasti dia rasakan kasih sayang. Artinya apa? Orang yang dikasih Allah itu kalau sakit dia disembuhkan sama Allah. Kalau punya kesusahan diangkat kesusahan dia. Insya Allah temukan duit, diberi duit insya Allah. Gitu. Tapi pertanyaannya, kemarin Nabi bilang, coba deh sehari aja. Waktu itu malam Jumatnya puasa, jangan ngomongin orang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lihat hari Sabtunya, pasti Allah kasih sesuatu yang luar biasa dan begitu. Pertanyaannya, gitu prakteknya. Hari Jumatnya kira-kira masih ngomongin orang enggak? Nah itu. Jadi kita ini, penyakit kita ini udah tahu ilmunya, tapi apa? Enggak mau ngamali. Jadi hidup di dunia ini seakan susah aja, seakan tidak nemu solusi aja, seakan-akan hesek hidup. Padahal kita sendiri yang bikin susah diri kita sendiri. Misal kita ke Wilian, udah dikasih tahu, kau bisa naik angkot jurusan mana? Jasingan? Ada Wilian? Ada. Jurusan Wilian. Entah orang yang lempang, aku bikin jalan nih. Nah ini tutorial kata anak muda sekarang, POV, nyiksa diri sendiri. Dia mau nyiksa dirinya sendiri, udah agak angkot, benar dah punya motor tau. Kalau dah punya motor tuh naik angkot berapa sih? 3.000, 5.000 kan? Ya, 5.000 agak. 5.000 rupiah, kau udah usah capek-capek duduk dianterin sampai ke pasar Wilian. Ini enggak, kekeh mau jalan kaki. Padahal udah dikasih tahu ilmunya, naik angkot, naik angkot kau, naik mana angkot? Milu angkot tak? 5.000. Tapi jalan kaki, ayam lempang. Kira-kira bego kan? Sampai sana udah kesiangan, udah capek. Benar gak? Akhirnya merasa pinter karena mau mirip bahasa dia. Sampai sana ya lapar, jalan jauh, ya haus. Benar? Yang seharusnya cuma keluar 5.000, akhirnya beli nasi lagi karena lapar. Paling enggak 15.000 kan? 10.000 yang murah, paket 10.000. Hah? Esnya berapa? 5.000. Sama. Udah 15.000 minimal tuh. Betul? Nah itu contoh. Nah kita di dunia ini udah dikasih sama Allah rambu-rambunya. Sudah dikasih Al-Quran, Nabi Muhammad udah ngasih hadis, para ulama nyampein ilmu. Kadang kita harus membiasakan anak-anak kita dulu, bukan akan menghargai daripada sesuatu hal dari waktu sholat, ngaji kayak gitu. Kadang ada orang tua itu kayak Bang Eden misalkan sambil korupsi tapi seharusnya memang begitu ya. Kalau anaknya sudah bagus segala macam nggak marah-marah itu baru. Tapi kalau belum dah ini ya, terus kadang anak itu kalau dibiarkan perbuatan itu dirasa benar sama dia, dan itu sampai tua nanti begitu. Memang serba repot. Nah, kita lanjutkan tadi. Sampai mana tadi? Sampai naik angkot. Naik angkot. Nah, angkot itu cuma contoh
Lah kalau kita merasa hidup kita ini kok susah terus, kok kayaknya tidak nemu solusi, cek coba apa yang sudah kita ketahui, tapi tidak diamalkan orang ini. Gitu. Coba deh, sedikit demi sedikit deh. Sholat kita tahu sholat itu hukumnya wajib, ya. Dijaga sholat 5 waktu itu. Yang lebih baik lagi kalau sudah sholatnya bagus, kalau bisa berjamaah di masjid 40 kali. Tidak ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam, yaitu takbir pertamanya imam. Tidak ketinggalan 40 kali kita. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala dirubah semua kesusahan itu kita. Nah, cuma untuk ngamalin begini ini 40 kali sebetulnya tidak banyak. Sehari ini kalau 5 waktu ya, 40 bagi 5 berapa berarti? 20? Hah? 8? 40 bagi 5 8 hari seminggu. Seminggu lebih 1 ya. 8 hari kita sholat 5 waktu, apalagi di masjid sama imam. Tidak ketinggalan takbir pertama imam. Lihat apa yang Allah kasih dalam kita. Coba memang Tuh, jujur aja 8 hari padahal. Benar gak? Tapi dibandingkan kita harus kerja banting tulang, peras keringat berbulan-bulan kadang tidak dapat. 8 hari ya Rasul. Itu tadi kita nyari kerja ke sana ke sini, kadang sampai ngasih duit ini biar kita masuk ke kerjaan itu, ngelobi ini, belikan kopi, belikan rokok, belikan. Dibanding sama kita 8 hari istiqomah sholat, kira-kira lebih enak mana? Sholat 8 hari. Sholat 8 hari itu sama aja kayak kita tadi ke Luwiliang naik angkot. Enak, masjidnya enak, terhormat gitu, ya? Pakai kipas, kepanasan. Dibanding tadi itu berminggu-minggu, berbulan-bulan kita cari kerja ke sana ke sini, lobi sana, lobi sini, maaf sogok sana, sogok sini, kasih duit ini, duit itu, pelicin ini, pelicin itu. Ya mungkin dapat, tapi capek, tapi susah. Sama kayak Luwiliang jalan kaki tadi. Dalam pikirannya lebih gampang begitu, tapi sebetulnya biaya lebih banyak gitu, waktu lebih banyak terbuang begitu. Bisa dipahami sama? Baik, kalau kita lihat misal ahli ibadah, orang yang rajin ibadahnya ya dikasih gampang, urusannya ini dikasih gampang. Cuma ingat, Allah kasih itu di saat waktu yang tepat. Jangan atur Allah, karena Allah yang paling tahu kapan hal itu harus dikasih sama. Jangan ada bahasa ini sama Allah. Saya sudah rajin sholat Jumat, nggak pernah ketinggalan ngaji mah ke majelis, tapi iya hidup saya. Tapi begini aja hidup saya. Mungkin belum waktunya Allah kasih. Karena kebahagiaan kita yang abadi itu yang seharusnya nanti, yang hakiki itu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini dikasih, ya alhamdulillah. Tapi yang dikasih pun harus alhamdulillah.
karena nanti dibayar seluruhnya berarti di akhirat. Ibarat kata kita nabung. Tapi kalau dikasih di dunia, ya udah nikmat. Tapi sekali lagi jangan atur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan atur. Ibarat kata kita ini anak-anak masih. Kalau orang tua itu punya anak gitu. Ini ibarat aja, percontohan aja. Misal SPP, anggap SPP-nya 150.000 sekolah. Atau yang pesantren tadi sama biaya makan segala macam bisa lebih dari itu, 350, 500 bahkan lebih ya. Yang 500. Belum waktunya bayaran, anaknya sudah minta. Bayarannya masih 2 minggu lagi. Udah diminta sama anaknya. Kira-kira dikasih nggak? Ya bagus jangan dikasih. Kenapa? Takut kepake sama anaknya. Benar? Takut dipakai main, takut pakai yang lain, takut lupa naruh, takut hilang. Nah, gitu juga. Mungkin kita minta, ya Allah, saya minta duit sekarang ya Allah. Tapi Allah belum kasih. Karena mungkin Allah tahu. Kalau dikasih sekarang, begitu sangat perlu kita, sesuatu hari kita perlu, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu karena sudah habis di luar. Ada orang dapat warisan tanah dari dulu, pengen jual warisan tanahnya, tapi nggak laku-laku. Ada berapa kali datang orang gak jadi. Sampai ngedumel. Saya ini sudah sholat benar, Jumat benar, sedekah, tapi Allah tetap aja nggak lakuin tanah saya. Sempat sebutan sama. Dan apa yang terjadi? Dia merasa butuh ini, butuh itu, pengen cepat laku aja tadi. Tapi nggak laku-laku. Suatu hari subhanallah dia dapat kuota haji yang nggak usah nanti. Ditawarin, ada temennya yang kerja di biro haji begitu, jadi urusan haji, bilang ini ada kuota haji yang tantangan kalau mau kau bayarlah, kau bisa haji langsung. Dia bilang, duit dari mana saya? Gak punya duit saya. Ya kali, ada waktu di kurang lebih seminggu. Ulang, udah sekitar ngobrolan gitu aja, dalam pikirannya gak mungkin dan punya duit dia. Kurang lebih yang harus dibayar 175 juta. Kalau normal itu sekitar 50-60. 175 juta langsung berangkat. Udah kepikiran dia gak bakal berangkat sudah. Apa namanya? Ya omongan lepas saja, sekedar omongan begitu saja. Pulang, subhanallah ada yang nunggu di rumahnya. Gak kenal dia. Pak maaf, katanya orang itu. Siapa? Saya dapat informasi. Katanya bapak yang punya tanah di situ ya. Iya betul. Emangnya kenapa? Saya tadi survei tanah bapak, lihat tanah bapak, saya cocok. Saya pengen buka usaha di sana. Boleh gak? Saya beli. Dalam hati, kok ini dari kemarin ditawarin gak ini? Ini lagi lupa saya sama tanah. Ada ya. Tapi harganya gak murah bang, katanya. Berapa bang? Sekian. Ya sudah, kalau memang segitu harganya gak pakai nawar. Ayo,
kita ke bank sekarang, kita selesaikan. Langsung ke bank, ke notaris, hari itu juga cair. Nah, cair, dan duitnya itu bisa pakai umroh haji 2 orang, dia dan istri. Coba. Itu kalau Allah sudah maka terus panjatkan doa kita. Terus angkat doa kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara kapan dikabulkan sama Allah, serahkan sama Allah. Waktu yang terbaik. Oke? Jadi jangan pernah suudzon sama Allah. Suudzon itu apa? Prasangka buruk sama Allah. Jangan. Jaga baik-baik. Hubungan kita sama Allah jaga baik-baik. Jangan pernah suudzon. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, insya Allah yang terbaik. Baik atau buruk dalam pandangan kita. Yang buruk bisa jadi itu hukuman bagi kita karena kelalaian kita, atau mungkin hanya teguran biar kita ingat sama Allah. Yang baiknya insya Allah karena apa? Karena balasan daripada kebaikan kita juga. Jadi semuanya baik kalau kita pandangnya begitu. Jadi usahakan mandang dunia ini, mandang sesuatu yang dari Allah itu yang baik-baiknya, biar kita dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu tergantung bagaimana pandangan dia, bagaimana apa yang dia cari, apa yang dia pandang. Contoh begini, dulu ada ulama besar di Indonesia ini namanya Buya Hamka, ya kan? Eranya siapa beliau itu? Eranya Soekarno, Bung Karno. Ada namanya Buya Hamka panggilannya. Namanya itu Abdullah siapa gitu, tapi terkenalnya Buya Hamka. Buya Hamka ini didatangi satu orang. Dia bilang, saya kemarin ke Arab, tapi saya lihat di Arab itu banyak orang yang buka buka auratnya. Enggak semuanya pakai kerudung, enggak semuanya pakai baju yang tutup aurat. Kok gitu ya? Padahal di sana kelahiran Nabi Muhammad. Jadi memang Arab itu ya dan semuanya terus Muslim ya. Yang disebut Tanah Haram itu kota Mekah dan Madinah. Jadi Arab Saudi misalnya. Arab Saudi ini satu negara kayak Indonesia begini. Tapi Mekah Madinahnya itu misal Bogor Mekah, Madinah itu Banten begitu. Tapi kota-kota lain juga banyak, ada Riyadh, ada segala macam. Paham ya? Jadi kota sucinya itu 2 kota itu, kota Makkah, kota Madinah. Di luar itu ya ada orang kafirnya, ada orang gini macam-macam. Kayak kita di Indonesia terkenal Muslim terbesar. Tapi ya ada kota-kota ya mayoritas bukan Muslim, misal Bali, mayoritasnya Hindu. Di Kalimantan Tengah misalnya mayoritas Kristen dan seterusnya, NTT Kristen. Biasa itu. Begitu juga di Arab situ. Bisa dipahami ya? Nah, lalu apa jawab Buya Hamka? Aku juga kemarin baru pulang dari Amerika. Subhanallah, kata Buya Hamka, di sana banyak orang yang pakai jilbab, banyak yang sholatnya rajin, banyak yang menutup auratnya. Hebat Amerika sekarang. Nah, apa pelajarannya dari Buya Hamka? Seseorang itu hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Amerika mayoritas kafir, benar nggak? Mayoritas orang yang tidak beragama Islam.
Tapi karena Buya Hamka ngelihatnya orang-orang Islam yang ada di sana, yang pakai kerudung, yang sholat dan sebagainya, bagus kan? Anda tanya di Amerika kira-kira yang buka aurat banyak kan? Oh banyak, banyak. Di Amerika yang bermaksiat terang-terangan banyak kan kira-kira? Banyak. Tapi tidak dilihat. Yang dilihat yang baik-baik. Betul juga orang tadi. Anda tanya di Arab Saudi kira-kira yang bagus banyak kan? Bagus banyak, mayoritas bagus. Tapi yang dilihat yang nggak bagus ya. Nah gitu. Bisa dipahami insyaallah. Contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini pernah lewat dengan beberapa sahabatnya, kaum muslimin yang lain. Begitu jalan ada bangkai hewan. Oh boleh komen. Yang lain boleh komen. Sahabat-sahabatnya Sayyidina Ali, teman-temannya komen. Oh busuk banget baunya. Bau kacida ya. Oh banyak apa namanya itu? Belatung ya. Banyak ulat ya. Pokoknya yang buruk-buruknya yang disebut. Sayyidina Ali lain. Apa kata Sayyidina Ali? Oh, giginya putih benar. Tapi giginya bagus benar tuh, putih benar. Nah, maksudnya apa? Itu tadi. Yang lain melihat keburukan bangkai itu, Sayyidina Ali karena pandangannya positif, yang dilihat positif, yang dilihat yang positifnya, yang bagusnya. Misal maaf tanpa mengurangi ya hormat kita kepada sesama manusia. Kalau kita lihat orang negro atau kalau di sini Papua, gitu. Oh hidung amat, merah. Tapi lihat, ada satu istimewa dia saya putih, giginya putih. Iya, putihnya beda sama gitu. Nah, kalau kita lihat positifnya, oh iya giginya lebih putih dari kita. Walaupun mungkin badannya begitu. Nah, gitu. Jadi lihat, apalagi hubungan suami istri. Lihat keistimewaan istri kita. Lihat kelebihan suami kita. Gitu. Kalau kita lihat kekurangannya, gak awet hubungan. Kita bisa awet sama istri atau suami kita karena yang kita lihat adalah kebaikan. Oh biar dah suami saya begini begitu, tapi masih begini dia. Ada masihnya itu yang bikin betah. Benar gak? Karena ada sesuatu hal yang masih bisa dipertahankan. Dulu waktu mau bina hubungan, waktu mau nikah dan seterusnya, pasti yang dilihat bukan kejelekannya. Jujur pasangan kita ada kejelekannya kan? Banyak pasti. Tapi yang dilihat sama kita bukan kejelekannya kan? Sehingga kita cocok. Oh, gelis ya. Oh, bahagia ya. Atau mungkin disebutnya, oh udah begitu cantik, seperti gelis, tapi bahagia. Nah, yang dilihat bahagia. Sehingga apa? Kita mau menikahinya. Atau yang perempuan mau menerima dia sebagai suaminya. Itu juga harus kita jaga. Agar apa? Agar hubungan ini menjadi terus insya. Maka kata Allah tadi, ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, anta bima ta'lamu la ta'malu. Engkau ini dengan sesuatu hal yang kau sudah tahu, kebiasaanmu ini terkadang kau tidak mau mengamalkan. Lalu bagaimana kata Allah, fa kaifa yatlubul ilma, bagaimana engkau meminta ilmu ma la ta'lamu, apa-apa yang kau belum tahu.
Gitu. Maka ayo, kalau ingin hidup kita berubah, pengen meningkat daripada kehidupan kita, usahakan apa yang sudah kita tahu kita amali. Pulang dari tempat ini sedikit demi sedikit amalan kita amali. Harus lebih baik, Muslim itu harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai terus sama terus. Harus meningkat dan meningkat. Insya Allah. Nah, cukupkan saja. Amin. Dan juga biar dan terlalu banyak. Kita ketemu di malam Jumat berikutnya. Insya Allah. Mohon maaf. Anda dari buru-buru sampai ba'da maghrib, Anda dari ada urusan di Bagitongan, Anda berangkat dari Bagitongan langsung di sini, gak sempat jemput Umi. Padahal Umi di sana sudah siap guras sama gorengan kopi. Coba maaf Anda tidak sempat, jadi tadi Anda sini udah sholat. Gak ada Pak, gak ada suguhan, yang minta maaf ya. Dari bagian cukup sekian. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesusahannya, diangkat segala macam penyakitnya, baik penyakit dirinya, pasangan hidupnya, orang tuanya, anak, keturunannya, semua daripada murid-murid kita, semua jamaah kita, semuanya dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan semua urusan kita. Allah mudahkan segala macam daripada apa yang menjadi kesulitan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tidak Allah matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Selesai urusan kita kepada sama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah. Lunas hutang-hutang kita kepada sama manusia dan lunas hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang mulia, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ala hadiyah wa ala hadiyah salah wa kama wasallam nasal siril Fatihah. Dan Al-Faqih cukup sekian dan cukup sekian. Itu berdoa insyaAllah oleh Bapak Paliman atau Hashim. Kurang-kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam bila ikhlas wa hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.